Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai momentum. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, pertama-tama kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Eh, Pertama-tama mungkin mohon maaf karena device yang saya gunakan agak lambat ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu akan terbagi ke dalam dua garis besar. Jadi yang pertama itu ada, mohon maaf agak lambat ya. Jadi yang pertama itu ada tujuan umum, kemudian ada tujuan khusus. Nah, di tujuan umum itu peserta didik diharapkan untuk mampu menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekalahan momentum. Kemudian pada bagian tujuan khusus, yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan konsep momentum. Berikutnya menjelaskan konsep impuls dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan konsep hukum kekalahan momentum. Dan yang terakhir yaitu mampu menganalisis penerapan hukum kekalahan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai momentum terlebih dahulu. Nah, eh, apa sih momentum itu? Jadi ternyata momentum itu merupakan ukuran kesungkaran suatu benda digerakkan maupun diberhentikan. Kesungkaran ini kita bisa artikan sebagai kesulitan atau kesusahan, atau bisa kita katakan sebagai ukuran seberapa susah sebuah benda digerakkan atau diberhentikan. Nah, momentum ini sering disebut sebagai jumlah gerak. Momentum adalah besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan. Jika berlaku momentum pada suatu benda, arah momentumnya itu sama dengan arah kecepatannya. Misalnya, sebuah benda yang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan v, maka momentumnya akan sebesar p, gitu. Dan arahnya itu akan sama dengan arah v tadi, arah kecepatan benda tadi. Kemudian momentum yang bergerak didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Secara matematis dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram kali meter per second, kemudian massa adalah benda, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, lalu ada V, yaitu kecepatan benda dengan satuan meter per second. Nah, kemudian kita akan membahas terlebih dahulu tentang mengenai gaya. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengubah momentum benda, baik untuk menambah momentum maupun menguranginya, seperti membawa benda bergerak untuk berhenti atau untuk mengubah arahnya. Eh, Hukum kedua Newton berbunyi, laju perubahan momentum sebuah benda sebanding dengan gaya total yang dikenakan padanya. Nah, secara matematis bisa kita tulis seperti ini. Jadi sigma F atau jumlah gaya yang bekerja itu berbanding lurus dengan perubahan momentum atau delta P, dan kemudian berbanding terbalik atau dibagi dengan perubahan waktu atau delta T-nya. Nah, di mana delta F atau delta G itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton. Kemudian delta P itu adalah perubahan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. Kemudian delta T. Delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Nah, dengan menurunkan persamaan sigma F sama dengan delta P per delta T, maka kita bisa peroleh hasil sigma F sama dengan M kali A, di mana secara um, di mana pertama-tama kita harus mengurai dulu delta P, delta P ini. Jadi delta P, persamaan dasar dari momentum yaitu M kali V. Nah, jika kita melihat dari jika kita meninjau persamaan ini, maka kita bisa anggap bahwa momentum yang berlaku itu ada momentum akhir dan momentum awal. Jadi yang di M kali V adalah momentum akhir,
dan MV0 ini adalah momentum awal. Jadi delta P adalah pengurangan antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Nah, kemudian dibagi dengan delta T. Kemudian sigma F sama dengan M kali V, M kali dalam kurung V kurang V0. Jadi kita perhatikan dari rumus yang ini. Jadi dari rumus kan masing-masing rumus ini memiliki nilai M. Masing memiliki nilai M, lalu semua nilai M ini kita pindahkan ke ruas kiri. Kita pindahkan keluar sehingga membentuk persamaan seperti ini. Jadi jika misalkan kita kali masuk kembali, maka hasilnya akan sama seperti yang di atas ini. Nah, kemudian kita akan menurunkan persamaan ini. Jika kita anggap bahwa V0 itu merupakan 0, artinya benda pada saat keadaan benda mula-mula itu diam, maka hasilnya akan sama dengan sigma sigma F uh, dou mv per dou t dikurang 0, sehingga yang bisa kita turunkan hanya dou m v dou t. Mohon maaf, saya tidak bisa menuliskan di tempat di sini ya. Coba dulu untuk menuliskannya. Jadi ada dou p ya. Sepertinya tidak bisa, agak sulit untuk menuliskannya, tapi sepertinya tidak usah ya, karena habis agak sulit. Jadi translate pentingnya bahwa uh, OMV itu jika diturunkan terhadap waktu, maka jika kita menggunakan diferensial parsial, atau jika kita menganggap bahwa salah satunya itu konstan dan yang lainnya itu variabel atau bisa kita turunkan terhadap waktu, maka kita mendapat persamaan, yaitu M. Di M-nya kita turunkan sehingga dia konstan, kemudian dou V dou T, delta V per delta T. Di mana delta V per delta T ini jika kita kembalikan urel lagi, maka itu sama dengan nilai percepatan, karena berdasarkan persamaan dasarnya percepatan sama dengan V per T, dan bisa kita anggap bahwa perubahan kecepatan sama dengan percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh soal untuk materi ini. Jadi sebuah benda bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Jadi terdapat sebuah benda yang memiliki massa sebesar 1 ton, dan kemudian benda tersebut bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa momentum yang dimiliki oleh benda tersebut? Nah, pertama-tama kita menuliskan dulu apa sih yang diketahui. Nah, yang diketahui itu adalah massa 1 ton. Jika kita melihat jika kita konversi ke kilogram ke dalam satuan internasionalnya, maka kita mendapatkan nilai sebesar 1000 kilogram. Nah, kemudian untuk V itu 90 km per jam, jika kita rubah ke satuan internasionalnya itu meter per sekon, maka kita dapat 25 meter per sekon. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah momentumnya atau besar P-nya. Pertama kita tulis dulu rumus dasar P itu sama dengan apa? Rumus dasar P itu ternyata P sama dengan M kali V. Kemudian kita substitusi atau masukkan nilai M dan V ke dalam persamaan ini, sehingga diperoleh P sama dengan 1000 dikali dengan 25. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan penulisan di sini. Harusnya hasilnya itu 25.000 Newton second ya. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi hukum kekekalan momentum. Yang pertama, kita membahas mengenai pernyataan dalam hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum itu menyatakan uh,
bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sebuah sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total setelah tumbukan. Jadi momentum sebelum kita menumbuhkan sebuah benda, misalkan saya menumbuhkan antara HP ini dengan sebuah sisir ini, jadi momentum sebelum saya menumbuhkan ini dan setelah saya menumbuhkan ini, artinya sebelum pada saat masih di perjalanan antar untuk menumbuk dan setelah dia menumbuk itu akan sama jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Misalnya pada saat misalnya sebuah HP menabrak sebuah sisir yang diam, menabrak sebuah sisir yang diam ini. Nah, tanpa ada pengaruh dari luar, misalnya saya mendorong sisir ini ke kiri, ke arah kiri, maka selama maka momentum sebelum tumbukan sama tumbukan sama. Kecuali jika saya memberikan gaya ke sisir ini atau ke benda ini gaya luar, gaya tambahan selain uh, dari keadaan sebelumnya, begitu. Atau bisa kita lihat di ilustrasi yang sudah diberikan ya. Di sini ada sebuah benda bermassa M1 dengan kecepatan V1, kemudian dia menumbuk benda M2, benda M2 yang dalam keadaan diam. Nah, setelah pertumbukan, eh, benda M1 itu bergerak ke kanan bergerak ke kanan ditinju dari arah datangnya. Jadi pada saat dia sebelum menumbuk itu dari arah kanan, bergerak menuju ke kanan, kemudian setelah tumbukan tetap bergerak ke kanan dengan massa yang sama tapi dengan kecepatan yang berbeda, tentu karena setelah terjadi tumbukan. Nah, benda yang M2 tadi yang telah diam ini, karena dia ditumbuk maka dia bergerak. Ilustrasinya itu sama seperti misalnya kita melihat bola biliar. Sebuah bola biliar yang diam ditumbuk oleh bola biliar yang dipukul menggunakan alat tongkatnya itu, bola itu kan bergerak dan menumbuk satu bola. Maka kedua bola itu akan bergerak bersamaan dengan arah yang sama jika tepat di tengahnya gitu. Nah, ini adalah ilustrasi ketika sebuah benda bertumbukan. Jadi ada F12, F12 itulah gaya yang bekerja dari benda satu terhadap benda dua, dan kemudian karena dari benda itu ini akan ada reaksi. Ini biasanya berlaku hukum 3 Newton ya, aksi reaksi. Jadi di sini ada aksi kalau benda satu ke benda dua, sehingga kita sebut sebagai F12. Kemudian benda dua ini menimbulkan gaya reaksi F21 terhadap benda satu, sehingga terlihat ilustrasi seperti ini. Nah, kemudian kita penjelasan pada gambar ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dua bola benda masing-masing punya massa M1 dan M2, di mana M1 sama dengan M2 kali M1, M1 sama M2 bergerak ke arah M2 yang diam V0. Setelah sumbukan, kecepatan benda berubah menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Bila F1 adalah gaya dari M1 yang dipakai untuk menumbuk M2, dan F2 adalah gaya dari M2 yang dipakai untuk menumbuk M1, maka menurut hukum 3 Newton. Pernyataan ini setelah saya sebutkan tadi ya, jadi saya tidak usah fokus lagi. Kemudian di sini adalah ada persamaan. Um, I1 sama dengan I2. Jadi ini adalah momen inersia. Impuls, mohon maaf, impuls. Ini adalah impuls 1 dan ini impuls 2. Jadi 1 sama ini 2. Kemudian berdasarkan hukum 3 Newton, F12 sama dengan minus F21. Jadi besarnya gaya aksi yang diberikan pada sebuah benda itu sama besarnya dengan gaya reaksi yang diberikan oleh benda tersebut, tapi berlawanan arah. Jadi tanda negatif di sini itu menandakan bahwa benda ini itu bertumbuh apa menandakan keberlawanan arahnya, menandakan bahwa kedua benda ini reaksi ini berlawanan arah dengan gaya aksi datang. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan impuls satu dengan I2, di mana impuls itu sendiri adalah gaya dikali perubahan waktunya. Maaf, ini ada kesalahan penulisannya di sini. Ada kesalahan penulisannya. Maaf. Kemudian kita bisa lihat bahwa F1 kali F1 F1 aksen tambah F1 V1
sama dengan minus M2 V2 dikurang M2 V2. Ini tadi sih. Kemudian setelah kemudian kita samakan yang sama. Jadi M1 dan M2 ini kita samakan, M1 V1 aksen dan M2 V2 aksen kita samakan. Kemudian nilai minus ini kita kalikan ke dalam sehingga kita dapat hasil seperti ini. Persamaan seperti ini. M1 V2 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai contoh aplikasi hukum kekekalan momentum. Jadi misalkan ada sebuah pistol yang digantung pada seatas tali. Pada saat peluru itu ditembakkan ke arah kanan, maka ditembakkan ke arah kanan dengan sebuah alat jarak jauh seperti remote, senapan akan tertolak ke kiri. Percepatan yang diterima pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol. Jadi pada saat pistol memberikan gaya reaksi, peluru memberikan gaya reaksi ke kanan, maka gaya reaksi yang diberikan oleh pistol ini adalah berarah ke kiri. Jadi peluru memberikan aksi ke kanan, kemudian pistol ini memberikan reaksi ke arah kiri. Kemudian untuk soal, sebuah peluru dengan massa 50 gram dan kecepatan 1400 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 250 kg yang diam di bidang datar tanpa gesekan. Jadi benda balok dengan massa 250 kg ini dalam keadaan diam, kemudian dia ditembus oleh sebuah peluru seperti itu. Jika kecepatan peluru setelah menembus balok sama dengan 400 meter per sekon, maka apa nih? Sebentar, mohon maaf, sepertinya ada ini. Maka hitunglah kecepatan balok setelah tertembus peluru. Jadi berdasarkan ilustrasi soal, kita tahu bahwa peluru bergerak dengan kecepatan sebelum tumbukan atau V1 sama dengan 1400 meter per sekon. Mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Kemudian V2 itu massa balok ini itu 0 meter per sekon karena dia diam. Kemudian yang kita ketahui bahwa setelah peluru menembus balok, dia memiliki kecepatan sebesar 400 meter per sekon. Maka yang akan kita cari adalah nilai V2 aksen atau kecepatan balok setelah dia mengalami tumbukan. Nah, kita masuk ke dalam persamaan hukum kekekalan momentum yang ini. Maka kita masukkan semua nilai-nilainya. M1 tadi kita dapat 0,05 kg, kemudian V2 1400 kg, itu kita kali, kemudian ditambah dengan M2 sebesar 250 dikali 0, itu kecepatan benda tadi pada saat dia diam, sama dengan massa peluru dikali dengan kecepatan peluru setelah melembus balok tadi, ditambah dengan massa balok dikali dengan kecepatan balok setelah ditembus peluru, gitu. Nah, persamaan ini pertama kita kali dulu 0,05 kali 1400, kita dapat nilai sebesar 70. Kemudian 250 kali 0 itu kita peroleh hasil. Jadi ini 250 kali 0 itu sebenarnya 0. Kemudian sama dengan 0,05 kali 400. Ini hasilnya adalah 20. Nah, dari sini setelah itu kita bisa di sini kan di sini nilainya itu 70, kemudian di sini 20 ditambah 250. Jadi nilai 20 di sini itu kita pindah ruaskan ke kiri sehingga kita dapat 70 dikurang 20. Kemudian sisa 250 di ruas kanan, sehingga pada saat kita memindahkan nilai 250 ini ke ruas kanan untuk mencari nilai V2, maka kita bisa dapat persamaan bahwa V2 aksen sama dengan 70 kurang 20 ya hasil kali yang ini dikurang hasil kali ini dan dibagi dengan nilai yang ini. Itu hasilnya adalah V2 aksen sama dengan 0,2
meter per second. Nah, kemudian materi berikutnya itu impulse. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa sebuah raket menabrak bola. Jadi pada saat sebuah bola melaju, ada raket yang menabraknya. Itu terjadi pada saat permainan tenis. Nah, kemudian pada saat raket mengenai bola, gaya yang diberikan raket pada bola terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Impuls adalah besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya, yang secara matematis dapat ditulis sebagai I sama dengan F dikali delta T. Jadi gaya yang bekerja dikali dengan perubahan waktunya, atau sama dengan sigma, I sama dengan F dalam kurung T kurang T2 kurang T1. Nah, untuk keterangan persamaannya sendiri kita bisa lihat I adalah impuls gaya yang bekerja dalam waktu singkat ns. Kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton. Delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Nah, impuls merupakan besaran vektor. Pengertian impuls bisa dipakai dalam peristiwa besarnya di mana F lebih besar dan T lebih kecil. Jika gaya F tidak tetap F fungsi dari waktu, maka rumus I F tidak berlaku. Impuls dapat dihitung juga dengan cara menghitung luas kurva dari grafik V versus waktu T. F versus waktu T. Nah, tadi terdapat contoh soal. Sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 48 Newton dalam waktu 0,8 sekon. Berapakah besar impuls pada saat kaki menyentuh bola? Jadi kita tahu bahwa gaya gaya yang bekerja pada sebuah tendang itu sebesar 48 Newton dan waktu yang dalam waktu 0,8 sekon. Jadi waktunya itu 0,8 sekon. Yang kita cari adalah berapa besar impulsnya pada saat kaki itu menyentuh bola itu. Berdasarkan yang kita ketahui, poin yang kita ketahui bahwa F sama dengan 48 Newton, terus delta T sama dengan 0,8 sekon, maka kita bisa mensubstitusi nilai ini dalam persamaan I sama dengan F dikali delta T. Di mana I sama dengan 48, I sama dengan 48 kali 0,8 sama dengan, ya, di mana I sama dengan 38,4 Newton per sekon. Oke, mungkin sekian materi dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, silakan disampaikan. Saya, Pak. Silakan kepada Saudari Gabriela Ibu untuk bertanya. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya itu, Pak, apakah benda diam juga memiliki momentum? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Apakah benda dia memiliki momentum? Jika kita kembali ke materi yang sebelumnya, nilai persamaan P itu, momentum itu kan berbanding lurus dengan M kali V. Atau bisa kita coba buka materi sebelumnya ya. Kita coba lihat materi sebelumnya. Mohon maaf agak sedikit nge-lag ini. Aduh, agak lama ya. Dan langsung saja, persamaan tadi kan persamaan momentum tadi kan P sama dengan M kali V. Nah, jika dari persamaan ini P sama dengan M kali V. Jika benda itu diam, maka V-nya sama dengan 0. Otomatis, jika kita masukkan ke dalam persamaan ini, P sama dengan M dikali 0. Otomatis sesuatu yang dikali 0 itu pasti hasilnya 0. Maka pada benda yang diam, kita bisa anggap bahwa benda tersebut tidak memiliki momentum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Bagaimana dengan Saudari Gabriela Ibu? Mungkin ada tanggapan terkait jawaban yang diberikan? Terima kasih, Pak. Atau apakah masih ada pertanyaan yang lain? Saya Pak izin bertanya. Oh ya, silakan. Ap- Apa peran momentum dalam olahraga seperti permainan sepak bola? Sekian, terima kasih Pak. Peran momentum dalam permainan sepak bola. Oke, kita bisa, mungkin saya akan bawa ke materi hukum kekekalan momentum saja ya, atau semacam itu. Berdasarkan pengertiannya, berdasarkan definisinya, momentum itulah ukuran kesukaran suatu benda untuk digerakkan maupun diberhentikan. Jadi misalkan dalam permainan sepak bola, seorang penendang, seorang striker, menendang bola ke dalam sebuah gawang yang dijaga oleh seorang penjaga gawang. Nah, pada saat eh, penjaga gawang menahan bola itu, maka dia akan merasakan momentum di situ karena eh, momentum sendiri kan ukuran kesungkaran suatu benda. Jadi ukuran benda itu dihentikan atau digerakkan. Jadi eh, penjaga gawang ini akan cukup kesulitan untuk menangkap bola jika kecepatan bola itu sudah bergerak sebelum dia menabrak tang si penjaga gawang itu besar. Begitu. Saya rasa seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Baik, saya rasa sekian sekian pertemuan kita pada hari ini. Eh, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.